Ta'ala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena di pagi hari ini atau di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu panduan Ramadan, agar ibadah Ramadan kita di bulan suci Ramadan bisa efektif, bisa maksimal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun puasa. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab, yaitu orang-orang yang mendapatkan keringanan tidak berpuasa, atau siapa-siapa saja yang dibolehkan tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sana kita akan mendapatkan beberapa golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Yang pertama yaitu orang yang sakit. Jadi yang mendapatkan keringanan boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, yang pertama yaitu orang yang sakit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit. Jadi, "Wa man kana maridan," marid sakit. Barang siapa yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, min ayyamin ukhra, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi ini yang pertama, bahwa orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa jika mendapatkan mudarat dengan puasanya. Artinya ketika dia berpuasa dan puasa itu bisa mendatangkan mudarat, bisa mendatangkan keburukan bagi dirinya, maka boleh dia tidak berpuasa. Orang sakit kaum muslimin yang bisa membahayakan dirinya jika berpuasa, maka jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah jika dia berpuasa dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Setelah dilakukan pemeriksaan medis dan pihak medis mengatakan bahwa ketika dia berpuasa dan puasanya itu bisa menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya, bisa menambah parah sakitnya, atau bahkan bisa menyebabkan kematiannya, maka orang seperti ini dibolehkan tidak berpuasa. Dibolehkan untuk tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang sakit yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang sakit yang ketika dia berpuasa akan menambah parah penyakitnya, akan menambah parah penyakit yang dideritanya. Kemudian adapun orang yang sakit yang ringan, ya, yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil, seperti orang yang sakit kepala, seperti orang yang batuk, seperti orang yang influenza atau pilek, maka ulama 4 mazhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Jadi ini, ya, tidak semua orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa. Ada rincian yang telah disampaikan ulama kita. Jadi orang yang sakit tapi sakitnya ringan, sakitnya yang tidak membahayakan ketika dia berpuasa, sakit yang tidak berpengaruh bagi puasanya, seperti sakit kepala misalnya,
sakit influenza, pilek, batuk ringan, maka ulama 4 mazhab, baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Maliki dan Hambali bersepakat ijma' bahwa orang yang sakit seperti ini tetap wajib untuk berpuasa. Tetap wajib untuk berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Ini para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan orang yang berpuasa, orang yang tidak berpuasa karena sakit? Ya. Maka dalam hal ini ada kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Apakah dia qada, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan, atau dia hanya sekedar fidyah. Jadi ini, orang yang sakit ketika dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ada 2 hukum yang berlaku bagi dirinya. Apakah dia qada, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di dalam Ramadan, atau hanya dia sekedar fidyah. Ini dirinci lagi oleh ulama kita. Yang pertama, orang yang sakit dan sakitnya itu masih bisa diperkirakan sembuh. Ya, menurut tinjauan medis, ahli medis, bahwa penyakit tersebut masih bisa diharapkan kesembuhannya. Masih ada harapan untuk sembuh, maka orang yang sakit seperti ini wajib mengqada ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ya, ulama kita ijma akan masalah ini, sepakat para ulama kita. Jadi ketika ada orang yang sakit dan sakitnya itu masih bisa diharapkan kesembuhannya, masih ada harapan untuk sembuh, maka orang seperti ini, kondisi seperti ini, dia wajib untuk mengqada. Dia wajib untuk mengqada, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua, orang yang sakit, kemudian sakitnya itu diprediksi, diperkirakan tidak bisa sembuh lagi. Ya, menurut kajian medis, pemeriksaan medis, bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh lagi. Tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sangat sedikit peluang untuk sembuh. Maka orang seperti ini, orang sakit seperti ini, wajib membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi membayar fidyah artinya memberi makan kepada fakir miskin setiap hari. Setiap hari dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa 10 hari atau 1 bulan penuh, katakanlah 29 hari atau 30 hari, karena terkadang Ramadan itu 29 hari dan terkadang Ramadan itu 30 hari, maka dia memberi makan fakir miskin setiap hari ya selama 30 hari. Selama 30 hari memberi makan fakir miskin. Ya, insyaallah tentang fidyah ini ada kajian khususnya. Insyaallah ke depan kita akan masuki materinya tentang fidyah ini. Bagaimana sih sebenarnya fidyah itu? Ya, bolehkah fidyah itu diganti dengan uang, sejumlah uang, atau bagaimana? Ini ada materi selanjutnya pada kajian kita. Namun pada kesempatan ini kita sampaikan dulu secara umum bahwa orang yang sakit, yang diperkirakan sakitnya tidak bisa sembuh lagi, maka disinilah ulama kita sepakat. Ulama mazhab 5 mazhab sepakat bahwa orang semacam ini dia membayar fidyah, tidak qada, tidak qada. Memberi makan fakir miskin setiap hari sebanyak dia tidak berpuasa. Ya, orang seperti ini hukumnya dikiaskan. Ya, yang dimaksud dengan dikiaskan ini disamakan hukumnya dengan orang tua rentah. Jadi orang yang sudah tua, yang tidak bisa lagi berpuasa, tidak mampu lagi berpuasa karena uzur, karena umurnya sudah tua, maka dia fidyah. Seperti itulah hukum orang yang sakit, yang tidak mungkin lagi diharapkan kesembuhannya. Jadi itu kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang sakit dibolehkan tidak berpuasa, dan orang yang sakit ini ada 2 kondisi. Sakitnya yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia mengqada puasanya di luar bulan suci Ramadan. Sakitnya yang kedua, sakitnya orang yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya lagi menurut tinjauan medis, ya bukan dugaan, tetapi menurut tinjauan medis, maka cukup dia membayar fidyah sebanyak hari-hari yang dia tidak berpuasa. Setiap hari 1 orang fakir miskin. Kalau mau lebih boleh.
Ya, insyaallah akan ada pembahasannya selanjutnya tentang fidyah ini. Jadi itu yang pertama, yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang bersafar. Orang-orang yang musafir dibolehkan tidak berpuasa. Ya. Sebagaimana dalil yang telah kita sampaikan tadi, yang pertama bahwa waman kana maridan au ala safarin atau orang dalam perjalanan fa'iddatu min ayamin ukhur, lalu dia berbuka. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Jadi sama dalilnya tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 165 tentang orang-orang yang sakit. Itu satu paket, satu rangkaian dalilnya. Jadi orang-orang yang safar, orang-orang yang musafir dibolehkan dia tidak berpuasa. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musafir ini juga punya pilihan. Ya, ada rinciannya lagi, dirinci lagi oleh ulama kita, sama dengan orang yang sakit tadi. Orang yang musafir juga ini ada rinciannya, ada pembagiannya yang disebutkan oleh ulama kita. Bahwa musafir itu punya pilihan, apakah dia mau berpuasa atau dia tidak mau berpuasa. Apakah dia tetap mau berpuasa atau dia tidak berpuasa. Cuman yang jadi masalah sekarang, bagaimana ukuran jarak seseorang itu dikatakan musafir. Ya. Bagaimana ukuran jarak seseorang ini dikatakan musafir. Berapa jauh perjalanan yang ditempuh sehingga seseorang itu bisa disebut sebagai musafir. Orang yang dalam perjalanan. Ini lagi para ulama kita lagi berbeda pendapat tentang jarak seseorang itu dikatakan musafir. Seperti itu. Ya, kita sampaikan dulu secara umum. Dalilnya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah, mereka berkata bahwa kami pernah bersafar, kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang tetap berpuasa dan ada orang yang tidak berpuasa. Namun mereka tidak saling mencela satu dan yang lainnya. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri dan Jabir bin Abdullah ini berkata bahwa kami ini pernah bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, melakukan safar. Maka ketika itu ada di antara kami yang berpuasa dan ada di antara kami yang tidak berpuasa. Namun kami tidak saling mencela. Yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, yang tidak berpuasa juga tidak mencela yang berpuasa. Nah, sekarang masalahnya kaum muslimin, manakah yang lebih utama? Tetap berpuasa atau tidak berpuasa ketika seseorang melakukan perjalanan atau disebut dengan musafir. Di sini bisa dilihat pada 3 kondisi. Persoalan ini dibagi oleh ulama kita menjadi 3 kondisi. Yang pertama, jika seseorang musafir atau melakukan perjalanan merasa berat untuk berpuasa atau sulit melakukan hal-hal yang berkaitan tentang itu, maka lebih utama untuk tidak berpuasa. Jadi ketika seseorang melakukan perjalanan, ketika melakukan safar atau disebut dengan musafir, dan perjalanannya itu terasa berat bagi dirinya, itu memberatkan dirinya, atau sulit melakukan hal-hal yang baik ketika itu, seperti berpuasa, maka lebih utama tidak berpuasa. Maka lebih afdal bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Karena kalau dia paksakan untuk berpuasa, itu memberatkan dirinya dan membahayakan kesehatannya atau membahayakan jiwanya. Nah, Islam ini datang untuk menjaga jiwa. Yang kedua, jika seorang musafir atau orang yang melakukan safar tidak memberatkan untuk berpuasa dan tidak menyulitkan untuk melakukan berbagai hal kebaikan, maka pada saat itu lebih utama untuk berpuasa. Jadi ketika seseorang melakukan perjalanan dan terasa ringan bagi dirinya, tidak menyulitkan, apalagi sekarang dengan kendaraan pribadi misalnya, dengan fasilitas yang sangat menunjang di dalam mobil misalnya, ada AC dan sebagainya, sehingga tidak terasa perjalanan yang jauh, tidak melelahkan, tidak menyulitkan, maka yang lebih utama baginya yaitu melakukan puasa pada saat itu.
Maka yang lebih utama baginya adalah tetap berpuasa pada kondisi seperti itu. Kenapa? Karena lebih cepat terlepasnya beban kewajiban dan lebih mudah berpuasa dengan orang yang banyak daripada sendirian. Artinya, ketika dia berpuasa, maka kewajibannya itu bisa cepat selesai. Dan ketika dia berpuasa di saat Ramadan, maka itu lebih mudah karena banyak orang yang bersama-sama dengan dia, dilaksanakan bersama-sama dan sangat sulit kalau sendirian. Jadi itu kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika seseorang melakukan safar atau perjalanan dan ketika dia memaksakan diri untuk berpuasa dan bisa membinasakan dirinya, bisa membahayakan dirinya, maka wajib tidak berpuasa. Maka wajib tidak berpuasa artinya haram dia berpuasa ketika dalam kondisi seperti itu. Haram dia berpuasa ketika dia melakukan perjalanan dan ketika dia memaksakan diri bisa membinasakan dirinya. Bisa membinasakan dirinya. Dan agama Islam ini mengharamkan kita untuk menjerumuskan diri pada sesuatu yang membinasakan. Jadi ini 3 kondisi seseorang ketika melakukan perjalanan. Ada yang pertama tadi, orang yang melakukan musafir perjalanan tetapi tidak memberatkan dirinya, maka dia tetap berpuasa. Yang kedua, dia melakukan perjalanan dan memberatkan dirinya, menyusahkan dirinya, maka pada kondisi seperti itu, maka dia lebih utama tidak berpuasa. Kemudian kondisi ketiga, yaitu ketika dia melakukan musafir perjalanan dan sangat melelahkan, dan kalau dia paksakan berpuasa bisa membinasakan dirinya, maka kondisi seperti itu, maka dia haram untuk berpuasa. Itu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang musafir. Kemudian ada tambahan bahwa ini saya katakan tadi bahwa ada khilaf di kalangan ulama kita berapa jarak seseorang itu dikatakan musafir, berapa lama seseorang itu tinggal di suatu tempat, bermukim di suatu tempat dikatakan musafir. Orang yang hampir selalu setiap hari safar, seperti misalnya pilot, supir bus, supir truk, masinis dan semacamnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar. Ya, selama mereka tidak memiliki tempat tinggal untuk menetap. Ya, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin. Kemudian yang ketiga, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa atau mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa yaitu orang yang sudah tua, orang yang sudah tua, orang yang sudah uzur, atau istilah kita orang yang sudah sepuh, orang yang sudah lanjut usia, yang sudah lemah dan tidak mampu memang berpuasa, ya walaupun di luar Ramadan ataupun di dalam Ramadan. Kemudian di sini dijelaskan lagi bahwa orang yang sudah tua renta dan tidak mampu untuk berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ya, ulama ijma akan hal ini. Sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa orang yang sudah tua renta dan tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Kemudian orang yang tua renta tadi yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah. Membayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin, 1 orang untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Nah, sama dengan orang yang sakit tadi, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Sama hukumnya seperti itu dengan orang yang sudah tua renta. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa, maka mereka membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin. Jadi ini salah satu contohnya itu adalah orang-orang yang sudah tua renta, orang yang uzur, orang yang sepuh. Seperti itu.
Begitupun sebuah hadits dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dari Atha, ini riwayat, mohon maaf, bukan sabda Rasulullah tapi riwayat dari Atha, yang mendengar Ibnu Abbas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Ibnu Abbas membaca ayat ini, kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa ayat itu tidak mansuh, bahwa ayat ini tidak dihapus, ayat ini tetap berlaku. Ayat itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh dan wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Jadi ayat ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu berlaku untuk orang yang sudah sepuh, untuk orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa, dan berlaku bagi wanita yang sudah sepuh yang tidak mampu menjalankan puasa. Maka hendaklah keduanya menunaikan fidyah, yaitu memberi makan kepada orang miskin bagi setiap hari tidak berpuasa. Jadi memberi makan fakir miskin sebanyak hari dia tidak berpuasa. Kalau 1 bulan ya 1 bulan, 30 hari, 29 hari. Ya seperti itu. Memberi makan fidyah kepada fakir miskin ini boleh dilakukan setiap hari di bulan suci Ramadan, atau boleh dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Ya misalnya 29 hari dia tidak berpuasa, maka cukup dia kumpulkan 29 orang fakir miskin, kemudian memberikan mereka makanan yang 29 orang tersebut dalam 1 hari misalnya, boleh. Ataukah dia berikan setiap hari dia berikan. Ataukah sekali lagi boleh dia kumpulkan sekaligus, misalnya 30 hari dia tidak berpuasa, maka 30 orang fakir miskin dia kumpulkan, kemudian dia beri makan kepada fakir miskin tersebut. Ya, ataukah dia hanya memberikan kepada 1 orang fakir miskin dengan porsi 30 hari. Ya, dengan porsi 30 hari. Seperti itu pembahasannya. Jadi itu kaum muslimin. Yang ketiga, orang yang dibolehkan tidak berpuasa ada keringanan baginya, namun ada hal-hal yang harus dia lakukan sebagai pengganti puasanya. Kemudian yang keempat itu wanita yang hamil dan menyusui. Ya, wanita yang hamil dan menyusui juga dibolehkan tidak berpuasa Ramadan. Juga dibolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil dan menyusui. Jadi sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari musafir, artinya orang musafir itu boleh mengqasar salatnya, boleh menjamak salatnya. Juga meringankan puasa dari wanita hamil dan menyusui, artinya wanita hamil dan menyusui boleh tidak melakukan puasa. Di sini kaum muslimin ada rincian dari ulama kita tentang kondisi wanita hamil dan wanita menyusui yang dibolehkan tidak berpuasa. Ulama kita Asy-Syirazi, salah seorang ulama Syafi'i, berkata bahwa jika wanita hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, jadi jika seorang wanita yang sedang hamil dan menyusui khawatir pada diri mereka sendiri, maka mereka boleh tidak puasa dan punya kewajiban qada tanpa ada kafarah. Jadi jika ada wanita yang hamil atau wanita yang sedang menyusui, dia khawatirkan pada dirinya sendiri, artinya ketika dia berpuasa, dia khawatirkan bagi dirinya sendiri, bukan bagi janinnya atau bayinya, tapi dia khawatirkan untuk dirinya sendiri, maka mereka boleh tidak berpuasa dan kewajiban qada tanpa kafarah. Jadi wanita kondisi seperti ini, dia mengqada, mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan ketika dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, bahwa kalau saya berpuasa ini bisa membahayakan diri saya. Dia khawatirkan dirinya, bukan bayinya dia khawatirkan, yang dia susui, ataukah bukan bayinya, janinnya yang ada dalam kandungan, tetapi dia khawatirkan pribadinya. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia tidak berpuasa dan dia harus qada di luar bulan suci Ramadan, membayar qada menggantinya tanpa ada kafarah. Keadaan mereka ini dikiaskan, disamakan seperti orang yang sakit. Namun jika keduanya khawatir, yaitu orang yang hamil atau orang yang menyusui khawatir pada anaknya, maka keduanya tetap menunaikan qada, namun dalam hal kafarah ada 3 pendapat. Ya, jadi jika wanita yang hamil atau wanita yang menyusui khawatir pada anaknya, jadi ketika dia berpuasa misalnya, dia sebenarnya sanggup untuk berpuasa, tidak berbahaya bagi dirinya, tetapi dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya
atau janin yang ada dalam kandungannya, maka pada kondisi seperti ini dia tetap menunaikan qada, tetap dia qada menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Adapun tentang kafara, ada 3 pendapat ulama dalam hal ini. Yang pertama, Imam Nawawi berkata bahwa wanita hamil, wanita menyusui ketika tidak berpuasa karena khawatir pada keadaan dirinya, maka keduanya boleh tidak berpuasa dan punya kewajiban qada. Tidak ada fidyah ketika itu, seperti halnya orang yang sakit. Ya, permasalahan ini tidak ada perselisihan di antara para ulama. Begitu pula jika khawatir pada kondisi anak saat berpuasa, jadi jika khawatir pada kondisi anaknya, bukan pada dirinya, tapi khawatir pada kondisi anaknya, maka bukan pada kondisi dirinya, maka boleh tidak berpuasa namun tetap qada. Yang ini pun tidak ada khilaf, namun untuk fidyah diwajibkan menurut mazhab Syafi'i. Jadi ini orang wanita yang menyusui, wanita yang hamil, dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan kekurangan ASI misalnya untuk bayinya, atau bisa wanita yang hamil bisa membahayakan janinnya dalam tubuh, maka dia qada, dan menurut mazhab Syafi'i maka dia wajib untuk fidyah. Nah itu. Nah, sekali lagi, sebenarnya dia mampu berpuasa. Secara pribadi wanita hamil ini mampu berpuasa, kuat. Secara pribadi wanita menyusui ini mampu berpuasa, kuat. Tetapi dia tidak berpuasa karena kalau dia berpuasa mengkhawatirkan bayinya kekurangan ASI, atau mengkhawatirkan janinnya wanita hamil dalam kandungannya, maka dia tidak berpuasa. Maka wanita seperti ini dia harus qada dan membayar fidyah menurut mazhab Syafi'i. Itu yang pertama. Sedangkan mewajibkan hanya menunaikan fidyah saja bagi wanita hamil dan menyusui tidaklah tepat. Jadi mewajibkan menunaikan fidyah bagi wanita hamil dan menyusui menurut pendapat Imam Nawawi tidak tepat. Jadi sekali lagi ini ada khilafiyah, permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Kita akan sampaikan dulu pendapat-pendapat para ulama tentang masalah ini. Kemudian saya akan simpulkan mana yang menurut kita yang kita ingin amalkan dan mana menurut saya yang saya anggap kuat. Ibnu Qudamah berkata bahwa wanita hamil dan menyusui adalah orang yang masih mampu mengqada puasa, tidak seperti orang yang sepuh. Ya, Ibnu Qudamah mengatakan bahwa wanita hamil dan menyusui adalah orang yang masih mampu mengqada puasa, yang masih mampu mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan. Tidak seperti orang yang sudah tua. Maka kata beliau, qada tetap wajib sebagaimana wanita yang mengalami haid dan nifas. Ya. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang kita bacakan tadi menunjukkan kewajiban fidyah. Namun itu tidak menafikan adanya qada. Namun itu katanya tidak menafikan, tidak menghilangkan kewajiban qada. Karena pertimbangan dalil yang lain. Imam Ahmad sampai berkata bahwa aku lebih cenderung memegang hadits Abu Hurairah dan tidak berpendapat dengan pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar yang berpendapat tidak wajibnya qada. Karena Ibnu Abbas dan Ibnu Umar itu berpendapat bahwa wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ketika dia tidak berpuasa, baik karena mengkhawatirkan dirinya, atau mengkhawatirkan janinnya, atau mengkhawatirkan kedua-duanya, maka cukup dia membayar fidyah. Tidak diwajibkan untuk qada. Itu pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Dan mohon maaf, inilah pendapat yang kami pegang. Inilah pendapat yang kami kuatkan. Bahwa wanita yang hamil, atau wanita yang menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, baik karena mengkhawatirkan dirinya, atau mengkhawatirkan janinnya, atau bayinya, atau mengkhawatirkan dirinya dan janinnya dan bayinya bersamaan, maka dia cukup fidyah. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kita, dan tidak menginginkan kesusahan bagi kita. Nah, coba kita bayangkan kaum muslimin. Kalau ada wanita yang hamil, atau menyusui, kemudian dia tidak berpuasa, karena mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janinnya salah satunya, dia harus qada. Coba bayangkan. Wanita hamil itu 9 bulan. Ya, dia tidak berpuasa Ramadan misalnya ketika dia hamil. Kemudian setelah dia hamil ada masa nifas 30 hari, dia tidak puasa lagi. Tidak bisa mengganti puasanya. Ya. Kemudian setelah itu dia menyusui lagi. Setelah hamil, kemudian dia menyusui lagi. Dalam kondisi menyusui, dia tidak mampu lagi berpuasa. 2 tahun misalnya atau 1 tahun minimal dia tidak mampu berpuasa lagi. Kemudian qadarullah tahun berikutnya dia hamil lagi, tidak puasa lagi. Tahun berikutnya lagi dia hamil lagi, melahirkan, kemudian menyusui lagi.
tidak berpuasa lagi. Nah, kalau dia di apa namanya, diwajibkan untuk qada, maka kapan dia bisa membayar qadanya? Kapan dia bisa membayar hutang puasanya? Karena hamil, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Tidak ada waktu bagi dia untuk membayar puasanya, mengqada. Maka insya Allah yang kami kuatkan, yang kami yakini kuat, dia hanya sekedar membayar fidyah saja, tidak qada. Nah, sekali lagi ini permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama kita. Kemudian Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, lebih tepat wanita hamil dan menyusui dimisalkan seperti orang sakit dan musafir yang punya kewajiban qada tanpa fidyah. Dia hanya qada katanya tanpa fidyah. Adapun diamnya Ibnu Abbas tanpa menyebut qada karena sudah dimaklumi bahwa qada itu ada. Ya, kewajiban qada saja yang menjadi pendapat Atha bin Abi Rabbah dan Ibnu Hanifah. Ya. Jadi ini penjelasan Syekh Utsaimin bahwa sedangkan wanita hamil dan menyusui itu masih terkena dalil waman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lainnya, maka dia qada saja. Ini katanya Syekh Utsaimin, wanita yang hamil dan menyusui itu masuk dalam ayat surah Al-Baqarah 185. Jadi, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa kelompok yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dengan berbagai penjelasan yang telah kita sampaikan tadi, ya, bahwa orang yang sedang sakit ada rinciannya sakit yang bagaimana yang boleh tidak berpuasa, orang yang sakit bagaimana yang dia membayar fidyah karena tidak mampu berpuasa, kemudian orang yang sedang musafir bagaimana kondisinya sudah kita sampaikan, kemudian orang-orang yang tua sudah tua renta, orang yang sudah uzur, kemudian wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui ini sekali lagi terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Namun saya pribadi lebih cenderung ke pendapat ulama yang mengatakan bahwa wanita yang hamil atau wanita yang menyusui kemudian dia tidak berpuasa baik karena mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan janinnya, atau mengkhawatirkan dirinya saja, atau mengkhawatirkan janinnya saja, atau bayinya yang dia susui, maka cukup dia membayar fidyah, tidak ada qada bagi dirinya. Ya, seperti itu juga yang dikuatkan oleh Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita juga dengan dalil yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki keringanan bagi kita dan tidak ingin menyusahkan kita. Ya, seperti itu yang kita pahami. Ya, kita saling bertoleransilah dalam perbedaan ini. Karena inilah yang namanya fikih itu tidak luput dari persoalan-persoalan khilafiyah yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Kita amalkanlah apa yang kita yakini kekuatannya berdasarkan dalil dan penjelasan ulama yang terpercaya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Termasuk diantaranya kajian ulama kita sekarang, yaitu dengan adanya wabah virus COVID-19, ulama kita berfatwa bahwa perawat, dokter, atau medis yang bertugas untuk menangani pasien COVID-19 ini dibolehkan untuk tidak berpuasa, untuk menjaga stamina tubuhnya, untuk menjaga imun tubuhnya agar tidak tertular dengan penyakit tersebut. Maka mereka dibolehkan tidak berpuasa dan mengganti puasanya di luar bulan suci Ramadan ketika kondisi sudah kondusif. Itu yang difatwakan oleh ulama kita sekarang. Sekali lagi, para perawat, juru medis, dokter dan sebagainya yang terlibat langsung di dalam menangani atau merawat pasien COVID-19 corona, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa, untuk menjaga stabilnya kondisi tubuh mereka, fisik mereka, imunitas tubuh mereka. Karena kalau berpuasa dikhawatirkan akan bisa melemahkan mereka dan mereka mudah terjangkiti oleh virus corona tersebut. Kita doakan para medis kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan yang maksimal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keikhlasan yang sangat tinggi di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan kita masyarakat mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ulama kita dan himbauan dari pemerintah kita. Siapa lagi yang kita mau taati kalau bukan mereka? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian selama hal itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan semua perlindungan kepada kita semua dan segera mengangkat musibah, ujian, cobaan dari negeri kita tercinta Indonesia ini.
Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.